Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda yang soleh dan soleha? Alhamdulillah sehat ya. Ayah dan bunda di rumah juga sehat kan? Alhamdulillah. Di pagi yang berbahagia ini, di pertemuan yang pertama ini, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ada baiknya Ibu memperkenalkan diri, nama Ibu ya, beralamatkan Kelurahan Tanyang, dan Ibu membawakan mata pelajaran matematika. Ada yang perlu ditanyakan? Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama kelas 7 semester 1 yaitu bilangan bulat. Sebelum kita ke materinya, ada baiknya kita mengetahui tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah Ananda dapat memahami pengertian sifat-sifat bilangan bulat. Yang kedua, Ananda dapat melakukan operasi bilangan bulat. Dah kita lanjut ke materinya ya. Sebelum kita ke materi atau pengertian bilangan bulat, ada baiknya kita mengulang sedikit pembelajaran atau mengingat sedikit pembelajaran waktu sekolah dasar yang sering kita jumpai. Yang pertama bilangan asli, bilangan cacah, bilangan prima, bilangan genap, bilangan ganjil. Yang mana bilangan asli adalah bilangan positif yang terdiri dari angka 1 hingga seterusnya. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kedua bilangan cacah, yaitu bilangan bulat yang terdiri dari bilangan positif dan 0. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang ketiga bilangan prima, merupakan bilangan bulat positif yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri, atau hanya mempunyai 2 faktor yaitu 1 dan dirinya sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Yang keempat, bilangan genap adalah bilangan asli yang merupakan kelipatan 2 atau habis dibagi 2. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10, sampai seterusnya. Yang selanjutnya, bilangan ganjil adalah bilangan asli yang bukan merupakan kelipatan 2 atau tidak habis dibagi 2. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Baru kita masuk ke bilangan bulat. Bilangan bulat itu sendiri adalah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Ya, bilangan bulat itu dapat kita gambarkan pada garis bilangan. Nah, ini garis bilangannya. Bilangan positif letaknya di kanan 0 dan bilangan negatif letaknya di kiri angka 0. Dan kita lanjut operasi bilangan bulat. Yang pertama kita bahas operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Terlebih dahulu kita pahami dulu sifat-sifatnya. Yang A, sifat komutatif atau pertukaran. Nah, untuk sembarang bilangan bulat A dan B selalu berlaku A tambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Baru yang B-nya sifat asosiatif atau pengelompokan. Untuk sembarang bilangan A, B, dan C selalu berlaku A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Contohnya 3 ditambah 7 ditambah 5 sama dengan 3 ditambah 7 ditambah 5. Baru C, sifat tertutup. Nah, untuk sembarang bilangan bulat A dan B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Yang D-nya unsur identitas. Nah, untuk sembarang bilangan bulat, misalnya bilangan bulat A selalu berlaku A tambah 0 sama dengan 0 ditambah
A. Dan operasi penjumlahan pada bilangan bulat itu sendiri dapat kita selesaikan atau dapat kita kerjakan dengan menggunakan garis bilangan. Yang caranya, yang pertama, jika penjumlahan bilangan positif, maka bilangan bergeser ke kanan dari bilangan yang ditambah. Nah, baru yang kedua, jika penjumlahan bilangan negatif, maka bilangan bergeser ke kiri dari bilangan yang ditambah. Contohnya, nah, yang pertama negatif 4 ditambah 7. Nah, di mana letak negatif 4? Di kiri angka 0 kan? Nah, kita letakkan dia di negatif 4. Bertambah 7 katanya, berarti digeser ke kanan. Berarti bergeser 7 kali kan? Nah, berarti dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dia berhenti di angka 3. Jadi negatif 4 ditambah 7 sama dengan 3. Baru contoh yang kedua, 6 ditambah negatif 5. Nah, berarti letakkan dulu di angka 6. Baru atau digeser atau dilompatkan dia. Ditambah berarti negatif 5, berarti bergeser ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 6 ditambah negatif 5 sama dengan 1. Paham Ananda sekalian? Baru kita lanjutkan operasi pengurangan pada bilangan bulat. Operasi pengurangan pada bilangan bulat merupakan inverse atau lawan dari operasi penjumlahan. Nah, yang mana A kurang B sama dengan A ditambah negatif B. Contohnya, negatif 8 dikurang 12. Nah, sama dengan negatif 8 ditambah negatif 12. Jadi, negatif 20. Nah, baru yang nomor 2-nya 6 dikurang negatif 10. Nah, menjadi 6 ditambah 10 sama dengan 16. Udah paham Anda sekalian? Baru kita lanjut latihan dan tugas. Yang pertama coba dulu latihan. Nah, yang nomor 1, dengan menggunakan garis bilangan hasil dari negatif 2 tambah 5 sama dengan. Baru yang nomor 2-nya, sederhanakanlah bentuk berikut ini. 5 kurang 16 ditambah 13. Nah, dikerjakan sekarang ya nak. Kalau belum selesai nanti diselesaikan, baru diantar ke kantor guru ya. Baru yang satu lagi tugas. Nah, ini kerjaannya di rumah ya nak. Nah, ini cuma satu. Nah, suhu udara di puncak gunung negatif 1 derajat Celcius. Karena hujan, suhunya turun negatif 4 derajat Celcius. Jadi, berapa suhu udara di puncak gunung tersebut? Nah, dikerjakan di rumah ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk sekedar penutup. Ibu berikan pantun. Ke Padang numpang makan, pesannya ikan bakar. Matematika sangat diperlukan karena memang ilmu dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.